tangan dulu untuk kita semua. Baik, kakak ucapkan selamat datang kepada peserta belajar bersama di museum dari SD Negeri 5 Syamtalira Bayu. Baik, sebelum kita masuk ke dalam, memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa arahan yang perlu kita sampaikan, ya. Yang pertama sekali, kakak akan memperkenalkan nama kakak Laras Mufasya. Kalian boleh panggil Kak Laras. Siapa? Kak Laras. Kakak nanti yang akan memandu teman-teman semua selama berada di Museum Samudra Pasai, ya. Nah, kakak tidak sendiri, kakak juga ada temannya, itu namanya Kak Dayat. Siapa? Kak Dayat. Kak Dayat, ya. Sepertinya Kak Dayat ada sedikit kendala di jalan, jadi datangnya agak sedikit telat, ya. Jadi Kak Dayat dan bersama Kak Laras akan bersama-sama memandu teman-teman semua selama berada di Museum Islam Samudra Pasai, ya. Nah, di sebelah kanan ini yang pakai baju putih namanya Pak Yulizar. Siapa? Pak Yulizar ini selaku Kepala Museum Islam Samudra Pasai. Baik, selanjutnya ada beberapa peraturan yang perlu teman-teman patuhi selama berada di dalam, ya. Yang pertama, harus tertib, terutama bagi anak laki-laki. Kenapa bagi anak laki-laki? Karena biasanya anak laki-laki kalau sudah lelah, sudah bosan, pasti suka ganggu teman. Benar apa benar? Benar. Ya, tapi di dalam tidak boleh. Nah, nanti di atas kita juga akan memainkan sebuah permainan, ya. Kalau ada game pasti ada pemenang. Kalau ada pemenang pasti ada hadiah. Mau hadiah? Iya. Gimana caranya biar dapat hadiah? Selama penjelasan nanti dari Kak Laras maupun Kak Dayat, semuanya disimak dan ya. Kerajaan Islam Samudra Pasai ini merupakan sebuah kerajaan Islam pertama di Aceh, di Indonesia, dan di Asia Tenggara. Nah, pada masa kerajaan Islam Samudra Pasai terdapat 24 sultan yang pernah memimpin kerajaan ini. Sultan yang baru ditemukan itu berjumlah 18 orang. Berapa sultan yang sudah ditemukan? 18 orang. Jumlah seluruhnya berapa? 24 orang. Sultan yang pertama itu bernama Sultan Al-Malik As-Salih. Sultan Al-Malik As-Salih ini merupakan raja yang pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Islam Samudra Pasai. Sultan Al-Malik Az-Zahir. Sultan Al-Malik Az-Zahir ini merupakan raja yang kedua sekaligus anak dari Sultan Al-Malik As-Salih. Makamnya itu bersebelahan dengan makam Sultan Al-Malik As-Salih. Sultan ketiga itu seharusnya ada Sultan Ahmad. Tapi kalau di sini kita lihat, ada nggak Sultan Ahmadnya? Ada. Kenapa? Ada yang tahu? Karena makamnya itu belum ditemukan. Tapi yang pasti Sultan ketiga itu adalah Sultan Ahmad. Dari mana kita tahu Sultan Ahmad? Dari batu nisannya Sultan Zainal Abidin bin Ahmad. Siapa Sultan ketiga? Kenapa di sini tidak ada Sultan Ahmad? Karena makamnya belum ditemukan. Oke. Selanjutnya barulah Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin ini merupakan raja yang paling lama memerintah. Dia ini memerintah sekitar 50 tahun. Berapa tahun? 50 tahun. Dan puncak kejayaan dari kerajaan Samudra Pasai itu ada pada masa Kesultanan Zainal Abidin, ya. Selanjutnya
Nahrasya. Kira-kira dari namanya dia seorang raja atau ratu? Ratu. Seorang ratu. Malikah Nahrasyah ini merupakan satu-satunya wanita yang pernah memimpin kerajaan Samudra Pasai. Jadi pada intinya kita memiliki 23 sultan dan memiliki satu sultanah. Ya, sultan itu pasangannya sultanah. Kalau Malik pasangannya Malikah. Ya, ingat ya, satu-satunya perempuan yang memimpin kerajaan Samudra Pasai itu namanya Malikah Nahrasyah. Selanjutnya di depan kita ini ada 3 replika nisan. Jadi yang di depan ini bukanlah benda asli, melainkan benda tiruan. Yang di tengah ada replika nisan marmer dari Sadrul Akabir. Siapa? Sadrul Akabir ini merupakan seorang yang berasal dari Baghdad. Di mana itu Baghdad? Di Irak. Kenapa makamnya ada di Samudra Pasai? Ketika bangsa Mongol menyerang Baghdad pada masa itu, Sadrul Akabir ini memilih untuk hijrah ke Samudra Pasai. Kenapa dia memilih Samudra Pasai? Karena kemegahan dari Kesultanan Pasai pada masa itu terdengar sampai seluruh penjuru dunia. Pada masa itu, Kesultanan Pasai terkenal dengan memiliki raja yang adil, kehidupan masyarakatnya sejahtera, sehingga dia memilih untuk pindah ke Samudra Pasai. Lalu ketika dia mulai hidup di wilayah Pasai, dia menikahi seseorang penduduk lokal yang bernama Siti Rahiman. Siapa? Siti Rahiman. Iya, jadi Siti Rahiman ini merupakan penduduk lokal, sedangkan Sadrul Akabir ini berasal dari Irak. Ya, jadi Sadrul Akabir dan Siti Rahiman ini sepasang suami istri. Sedangkan di sebelah kanan ini Naina Husamuddin, seorang ulama besar dari Persia. Dari mana kita tahu dia berasal dari Persia? Dari batu nisannya ini yang terdapat syair-syair yang menggunakan bahasa Persia. Dan kata Naina itu sendiri merupakan gelar kehormatan yang digunakan dalam bahasa Persia. Kita akan melihat koleksi numismatika. Yang menjadi koleksi numismatika itu adalah koleksi mata uang. Terdapat 2 jenis koleksi mata uang yang menjadi alat tukar resmi kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada dirham. Apa yang pertama? Dirham. Dirham atau dirham merupakan alat tukar resmi kerajaan Samudra Pasai yang terbuat dari emas. Dirham ini pertama kali digunakan pada masa Kesultanan Malik Az-Zahir. Sedangkan sebelumnya itu masih menggunakan metode barter. Oke, sedangkan di sebelah kiri ini ada keh. Keh ini juga alat tukar resmi kerajaan Samudra Pasai. Keh ini terbuat dari timah hitam dan timah putih. Nah, dilihat dari bahan bakunya, maka nilai tukar dirham itu lebih tinggi dibandingkan dengan keh. Oke, nah selanjutnya di samping kanan kalian ini ada koleksi fragmen keramik. Koleksi fragmen keramik itu adalah koleksi pecahan-pecahan keramik. Kenapa kita ada koleksi keramik Cina? Yang pertama karena ada proses barter tadi. Ketika melakukan transaksi dengan bangsa Tiongkok, mereka itu menukarkan dengan porselen Tiongkok, dengan keramik Tiongkok. Dan alasan yang kedua adalah kita pernah kedatangan seorang penjelajah yang berasal dari Cina. Namanya itu Laksamana Cheng Ho. Siapa namanya? Laksamana Cheng Ho. Nah, ketika Laksamana Cheng Ho berada di wilayah Pasai, dia mengajar penduduk Pasai beberapa hal seperti Dun Sutra, buat tempe, dan
dan membuat keramik. Kita terdapat banyak koleksi keramik dari Cina. Yang paling depan itu perhiasan yang digunakan pada abad ke-13 sampai 15. Pada abad tersebut orang-orang masih menggunakan bebatuan yang perhiasan. Ada mani-mani getah damar, batu mulia, batu karnelian, ya. Sedangkan kiri dan kanan perhiasan yang digunakan pada abad 16. Abad berapa? 16. Pada abad tersebut orang-orang sudah memakai emas. Atau alat musik tradisional. Di sini ada beberapa jenis alat musik tradisional. Yang pertama itu ada rapai. Ada yang tahu kegunaan rapai? Lagu atau tarian. Nah, yang kedua itu ada salah satu alat musik. Sebenarnya itu dia miliknya Aceh Utara. Namun hari ini diakui dan dicatat sebagai salah satu dari Taluk Sumame, yaitu canang cereke. Selanjutnya itu ada serune kali. Serune kali itu alat musik tiup yang hampir mirip dengan trompet. Kalau yang di depan tadi itu adalah pecahan-pecahan keramik, di sini ada beberapa jenis keramik. Itu ada buli-buli di ujung sebelah sana. Buli-buli biasanya itu dia difungsikan untuk menaruh ramuan atau minuman-minuman tertentu. Nah, itu dia fungsi buli-buli. Selanjutnya itu ada cerahi. Cerahi itu fungsinya itu sama seperti cerek untuk menaruh air minum. Di sini terdapat beberapa jenis koleksi kuningan. Yang pertama itu ada panyet. Panyet itu adalah alat penerangan. Fungsinya itu sama seperti lampu. Nah, yang kedua itu ada mundam untuk menaruh air bunga. Itu ada yang digunakan untuk menikam, yaitu rinjau, dan menuju itu rinjau. Yang digunakan untuk menebas itu namanya pedang. Etnografika. Jadi etnografika ini adalah alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada alat bajak sawah tradisional. Itu namanya langan. Ini dia. Ada yang tahu nama alat ini yang digunakan untuk melangkah? Ini namanya nabago. Ada yang punya lagi? Siapa yang jawab? Ada yang cewek tidak jawab. Yang mana? Nabago itu bayi ya. Tebak gambar. Ya, jadi nanti Kak Dayat akan menampilkan sebuah gambar seperti ini. Tugas teman-teman adalah menulis nama koleksinya. Menulis nama koleksi, bukan fungsinya ya, bukan fungsinya. Kalau fungsinya salah. Kalau lihat di depan, contoh seperti di depan, ini apa nama koleksinya? Sundau. Kalian tulis Sundau. Kalian sudah selesai menulis di hitungan ketiga. Jangan diangkat dulu. Tunggu hitungan ke satu. Paham? Sudah bisa dimulai? Siapa yang jadi juara? Siapa yang jadi juara? Oke, kita lihat siapa yang menjadi juara hari ini. Koleksi berikut ini. Suaranya kecil-kecil aja,
tidak mengangkat, ya. Kelompok 1 menjawab Rampago, kelompok 2 menjawab Rampago, kelompok 3 Rampayo. Rampayo dan Rampago. Ada 2 jawaban di sini. Ada Rampayo dan ada Rampago. Ya. Jawabannya Rampago apa Rampayo? Tadi Kak Dayat jelasinnya Rampayo ya? Rampago. Kak Dayat jelasinnya Rampago apa Rampayo? Apa fungsi dari Rampago? Untuk membelah. Coba Kak Dayat, mana gambarnya? Siapa yang berani maju? Bagaimana menggunakan Rampago ini? Ayo, oke, tepuk tangan dulu untuk kawannya. Salam dulu, perkenalan diri, lalu jelaskan bagaimana cara menggunakan Rampago ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Galaya. Cara menggunakan Rampago, dia sebenarnya diletakkan di tengah. Oke, Itu dijepit agar pinanya kebelah. terbelah 2. Apakah benar seperti itu? Apakah benar seperti itu Ibu Bapak Guru? Iya, jadi ini nama koleksinya Rampago. Tepuk tangan untuk kawannya dulu. Boleh duduk, Nak. Jadi yang benar kelompok 1, 2, dan 5 mendapatkan 100 poin. Baik. Nama koleksinya ya, jangan fungsinya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kelompok 5 dan kelompok 4 didiskualifikasi. Oke, kelompok 1 menjawab penerah, kelompok 2 menjawab penjepit minyak pli. Kelompok 3 menjawab minyak pli. Coba kita lihat dulu. Kelompok 3, apakah ini berbentuk minyak pli? Apakah ini minyak? Berarti kelompok 3 sah. Kelompok 3 tidak ada nilai. Kira-kira apa nama koleksi ini? Apa namanya? Kelompok 2 apa namanya? Apa penjepit minyak pli? Berarti kelompok 2 sah. Yang benar hanya kelompok 1. Jawabannya adalah penerah. Fungsinya untuk menghasilkan minyak kelapa dan ampas kelapa itu jadi pli. Tahu pli? Suka makan pli? Suka kuah pli? Oke. Negeri 5 Samtalira Bayu belajar bersama di Museum Kampung Pasar ini sangat kreatif. Karena apa? Karena kesan yang didapat dari kata-kata pembinanya ataupun abang-abang pembinanya itu sangat luar biasa. Jadi kami berterima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan kepada anak didik kami, yaitu sehingga anak-anak didik kami ini dapat mengetahui sedikit banyak tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Aceh Utara kita ini.